Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu pada pembelajaran BAI kelas 2, materi mengenal malaikat dan tugasnya. Baik anak-anak, bisa perhatikan materi yang akan Ibu sampaikan. Sebelum kita bahas nama-nama malaikat beserta tugasnya, Ibu akan menjelaskan dulu apa itu arti malaikat sendiri. Malaikat adalah makhluk tak kasat mata yang berkedudukan sebagai utusan Allah yang membawa misi tertentu. Jadi malaikat ini adalah bukan seperti manusia. Malaikat tidak terlihat dan tidak kasat mata. Tapi malaikat adalah makhluk Allah yang paling nurut ya, yang paling patuh kepada Allah. Jadi malaikat juga adalah utusan Allah yang membawa misi-misi tertentu. Kita lanjut, ciri-ciri malaikat. Malaikat itu yang pertama, malaikat tidak berjenis kelamin seperti manusia. Malaikat tidak memiliki hawa nafsu, memiliki sayap, selalu taat perintah Allah, tidak pernah bosan dan lelah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian kita masuk ke nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Kita akan bahas sekarang 10 malaikat beserta tugas-tugasnya. Malaikat yang pertama yaitu malaikat Jibril. Mungkin anak-anak sudah sering mendengar ya, malaikat Jibril itu bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi Nabi Muhammad pun mendapatkan wahyu itu atas perintah Allah melalui malaikat Jibril. Kemudian ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu bertugas membagikan rizki kepada semua makhluk Allah tanpa terkecuali. Dan yang ketiga yaitu malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa makhluknya Allah, semua atas izin Allah. Selanjutnya yaitu ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas untuk meniup sangkakala sebanyak 2 kali. Lanjut kepada malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir ini memiliki tugas yang sama, yaitu malaikat Munkar dan Nakir bertugas menyayai manusia di alam kubur atas apa yang telah diperbuat. Kemudian ada malaikat Rokib. Malaikat Rokib ini bertugas mencabut amal. Mohon maaf, malaikat Rokib adalah bertugas mencatat amal baik yang telah dilakukan oleh manusia. Jadi kalau anak-anak merasa melakukan kebaikan, tenang saja. Malaikat Rokib sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Kemudian ada malaikat Atid. Kalau tadi malaikat Rokib mencatat amal baik, malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk. Jadi kalau kalian, anak-anak di rumah yang suka melakukan kesalahan, menganggap tidak ada yang melihat, jangan salah. Ada malaikat Atid yang senantiasa mencatat amal-amal buruk yang telah kita lakukan. Kemudian yang ke-9 ada malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka dan memiliki julukan malaikat Zabadiyah. Dan terakhir yaitu malaikat Ridwan yang bertugas untuk menjaga pintu surga. Itu adalah nama-nama malaikat, 10 malaikat beserta tugasnya. Kemudian kita bahas tentang perbedaan malaikat dan manusia. Kalau manusia diciptakannya dari tanah, sedangkan malaikat diciptakan Allah dari cahaya. Yang kedua, manusia diciptakan Allah dengan hawa nafsu, sedangkan malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Manusia diciptakan Allah dengan 2 jenis kelamin, ada laki-laki dan ada perempuan. Tapi malaikat tidak berjenis kelamin. Yang selanjutnya yaitu manusia itu tampak atau kasat mata atau bisa dilihat, sedangkan malaikat itu tidak bisa dilihat atau tidak kasat mata. Yang kelima, manusia itu tidak terjaga dari dosa, sedangkan malaikat sangat terjaga dari dosa karena malaikat tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Oke, kita lanjut kepada hikmah kita beriman kepada malaikat. Jadi kalau kita beriman kepada malaikat ada hikmahnya, bukan hanya sekedar kita beriman, sudah beriman, tidak ada hikmahnya atau tidak ada manfaatnya. Hikmahnya yang pertama, kita selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Kita diberikan akal, kita diberikan kenikmatan untuk beribadah, kita harus bersyukur atas itu. Yang kedua, kita berhati-hati dalam bertindak.
Karena setiap apa yang kita lakukan, baik itu amal baik ataupun amal buruk, itu senantiasa dicatat oleh para malaikat yang mempunyai tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yaitu kita jadi semakin rajin untuk beribadah. Keempat, memiliki sikap sabar dan tawakal. Baik anak-anak, demikianlah materi kali ini tentang malaikat dan tugas-tugasnya. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri pemberian materi kali ini dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi